Sebagai disclaimer aja, bukannya aku menjelekkan sistem belajar di SMA. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau sedikit sharing tentang aku sekarang kuliah apa dan gimana aku bisa kuliah itu. Dan nanti mungkin kita bakal sedikit ngobrol tentang dulu di SMA gimana caraku biar bisa dapat jurusan ini sih. Jadi sebagai perkenalan, namaku Adit Skarlangit, dan sekarang aku semester 6 di Universitas Gadjah Mada, jurusanku sastra Jepang. Ya, sastra Jepang. Mungkin sedikit beda ya dari orang-orang biasanya. Dan mungkin teman-teman juga pada nanya, di sastra Jepang tuh belajar apa aja sih gitu? Apakah cuma nonton anime atau kita tiap hari gambar atau gimana? Jadi biar teman-teman tahu, di sastra Jepang UGM S1 itu kita belajar bahasa. Oke, belajar bahasa. Dan nanti kita juga ada penjurusannya itu 4 bidang: budaya, sastra, bahasa, sejarah. Jadi emang kita ada kayak pembelajaran melalui film, cuman itu nggak full 1 semester, nggak kayak gitu. Bedanya S1 dengan D3 di UGM itu, kalau S1 kita lebih belajar ke teori, jadi nanti outputnya adalah kita diharapkan jadi pengajar. Sedangkan kalau D3-nya yang aku tahu, itu outputnya lebih ke praktisi. Itu sedikit perkenalan singkat tentang jurusanku ya. Dan sekarang aku mau cerita tentang gimana di SMA sampai kok aku bisa masuk sastra Jepang. Jadi dulu di SMA, aku SMA di salah satu SMA swasta di Yogyakarta. Isinya cewek semua, jadi all girls school. Mungkin teman-teman bisa nebak ya apa. Dan dulu di SMA aku jurusannya bahasa. Jadi ada 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Dan di bahasa ini kebetulan ada bahasa Jepang gitu. Terbilang mata pelajaran yang paling diminati karena apa ya, kesannya tuh baru. Jadi orang kan kalau misalnya ada hal baru, mereka pasti suka kan. Itu yang terjadi sama mata pelajaran bahasa Jepang di SMA aku. Dan mata pelajaran bahasa Jepang ini nggak cuma di bahasa, tapi bisa juga jadi kayak lintas minat gitu. Anak-anak IPA bisa ambil bahasa Jepang juga gitu. Nah, bahasa Jepang ini kita dulu belajar pakai buku Sakura. Dalam perkembangannya kita dikasih soal-soal N5. Jadi N5 itu N-nya itu Noryoku Shiken, 5 itu level. Jadi level kelima Noryoku Shiken. Dan mungkin teman-teman juga belum tahu, level kelima Noryoku Shiken itu level yang beginner banget, jadi kayak awal banget. Dulu SMA aku dapat bahasa Jepang dan aku kuliah sekarang di sastra Jepang, itu beda banget. Di SMA itu selain cuman dari buku Sakura aja dan dari soal-soal, kayak kurang dikupas lebih lebih tuntas aja tentang bahasa Jepang tuh gimana. Jadi di SMA itu untuk menulis dalam bentuk kana itu masih belum terlalu digalakkan. Jadi kita masih bisa pakai romaji. Bolehlah istilahnya tuh sedikit-sedikit nggak pakai kana, itu nggak apa-apa. Beda lah, kayak nggak ada ambisinya buat kita N5, N4 tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah belajar tahu, oke, ujian dapat bagus, oke gitu. Cuman kalau di kuliah kan kita ada targetnya ya, apalagi di S1 sastra Jepang UGM ini tuh kita harus buat lulus harus N3 gitu. Jadi kayak ada target. Kalau di SMA nggak ada. Yang penting UN bahasa Jepang lulus dah gitu. Oh iya, tambahan di SMA aku nanti untuk UN-nya, untuk UN kelas bahasa itu ada pilihan bahasa Jepang. Jadi UN bahasa Jepang gitu. Dan termasuk yang paling banyak disukain karena keren aja gitu, UN-nya bahasa Jepang nih. Kendala-kendala lainnya sih mungkin kita bukunya pas di SMA kita terbatas. Di SMA aku kita tuh kayak nggak dapat
akses lebih ke buku-buku seperti buku-buku kuliah ini, padahal kuliah semester satunya itu sama kayak SMA, levelnya itu sama, tapi pas SMA dulu aku nggak dapet buku-buku kayak yang di kuliah ini. Jadi mungkin kendalanya juga di logistik tentang gimana sih kok kita ada pelajaran bahasa Jepang, cuman kok kita nggak ada akses sumber bukunya. Dan lagi di SMA aku itu dulu selalu tiap tahun ada beasiswa ke Hiroshima. Jadi bayangin aja nggak sih, kita mau beasiswa ke Hiroshima, cuman sumber pengetahuannya tentang bahasa Jepang itu tuh minim banget. Dulu aku masuk sastra Jepang UGMI lewat jalur SBM. Jadi aku tes dari bahasa, aku harus ambil tes Soshum. Susahnya di situ sih, Kak. IPS aku di bahasa dulu nggak dapet banyak, jadi aku harus belajar IPS lagi biar aku bisa tes. Pengalamanku emang mungkin terlihat gampang ya, cuman dulu pas SMA gampang sih untuk belajar bahasa Jepang, apalagi karena udah basicnya bahasa. Cuman begitu masuk kuliah ya banyak tantangan yang dihadapin biar bisa survive sampai semester 6 ini. Semangat teman-teman.